Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbalul Hafiz dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 24. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apa itu kimia? Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Sedangkan ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Ilmu ini akan erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan sifat suatu unsur dan atom. Bagaimana pembentukan suatu senyawa, bagaimana atom berikatan satu sama lainnya, apa kegunaan dari suatu material, bagaimana reaksi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Di sini terdapat beberapa benda kimia yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada sepatu, yang kedua ada selimut, yang ketiga ada sabun mandi, yang keempat ada pembersih lantai, yang kelima ada pewarna makanan, yang keenam ada formalin atau boraks, dan yang terakhir ada salep. Terdapat beberapa unsur kimia yang mungkin belum kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kimia rasa cinta. Kimia ada di bagian bawah setiap langkah dalam suatu hubungan. Saat kita jatuh cinta, otak kita mengalami beberapa perubahan dan juga beberapa senyawa kimia saat dilepaskan. Zat tersebut didorong oleh hormon oksitosin, vasopresin, dan endorfin. Yang kedua ada mekanisme kerja tabir surya. Tabir surya merupakan gabungan bahan kimia organik dan anorganik untuk menyaring cahaya dari sinar matahari sehingga tidak mencapai lapisan kulit kita yang lebih dalam. Partikel penolak di tabir surya biasanya terdiri dari seng oksida atau titanium oksida. Yang ketiga ada sayuran berwarna. Banyak sayuran dan buah-buahan berwarna kuat karena mengandung senyawa kimia khusus yang diberi nama karotenoid. Senyawa ini memiliki daerah yang disebut kromopor yang menyerap dan mengeluarkan panjang gelombang cahaya tertentu, sehingga menghasilkan warna yang kemudian kita rasakan. Peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di ilmu kimia terdapat 6 peran yang mungkin berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada di bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14. Yang kedua ada di bidang hukum. Untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang, maka dibutuhkan pemeriksaan DNA. Pasalnya, struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang ketiga ada di bidang rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh dari kimia seperti sabun yang digunakan untuk mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci, atau garam dapur yang digunakan untuk memasak, itu semua adalah bahan kimia. Yang keempat ada bidang pertanian. Ilmu kimia di dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman mereka dengan lebih baik. Kelima ada di bidang industri. Ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri. Salah satunya dalam industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Di samping itu, bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik. Yang keenam ada bidang biologi. Ilmu kimia dan biologi saling bergantung. Hal ini lantaran proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan biologi. Contohnya, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Perkembangan ilmu kimia yang signifikan mengakibatkan produk-produk yang dibutuhkan manusia juga membutuhkan bahan kimia. Banyak sekali produk-produk yang menggunakan bahan kimia, antara lain ada sabun. Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Sabun biasanya berbentuk padatan tercetak yang disebut batang karena sejarah dan bentuk umumnya. Penggunaan sabun cair juga telah meluas, terutama pada sarana-sarana publik. Jika diterapkan pada suatu permukaan air,
Sabun secara efektif mengikat partikel dalam suspensi mudah dibawa oleh air bersih. Kedua ada susu. Peneliti di London menemukan dalam segelas susu terdapat campuran hingga 20 macam bahan kimia. Campuran tersebut mulai dari obat penghilang rasa sakit, antibiotik, dan zat pertumbuhan hormon. Menggunakan tes yang sangat sensitif, mereka menemukan sejumlah bahan kimia yang digunakan untuk mengobati penyakit pada hewan dan manusia dengan menggunakan sampel pada sapi, kambing, dan air susu ibu. Ketiga ada garam dapur. Natrium klorida, juga dikenal dengan garam dapur atau halid, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl. Senyawa ini adalah garam yang paling memengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraseluler pada banyak organisme multiseluler. Sebagai komponen utama pada garam dapur, natrium klorida sering digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Yang terakhir ada asam cuka. Asam cuka atau asam asetat adalah senyawa kimia organik yang dikenal sebagai pemberi rasa dan aroma dalam makanan. Selain dapat berfungsi juga sebagai pengawet bahan makanan, asam cuka encer merupakan golongan asam lemah yang paling aman bagi tubuh. Selain dalam makanan, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak air dalam rumah tangga. Berikut merupakan materi singkat tentang ilmu kimia dalam sehari-hari. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.